Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 5 April 2023. Kali ini bersama saya Ayu Alviniokori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebanyak 15 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara periode 2019-2024 dipanggil inspektorat terkait dugaan menerima gratifikasi dari perusahaan swasta maupun BUMN. Menindaklanjuti surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Polres Labuhan Batu tanggal 20 Januari 2023 perihal permintaan data dan informasi terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara pada saat kunjungan kerja ke perusahaan PKS, pabrik karet, perkebunan swasta, dan BUMN. Inspektorat Labuhan Batu Utara panggil sebanyak 15 orang anggota DPRD terkait perjalanan dinas ke sejumlah perusahaan tersebut. Kepala Inspektorat Labuhan Batu Utara Indra Paria menjelaskan pihaknya meneruskan surat dari Kepolisian Polres Labuhan Batu dan memanggil melalui undangan kepada Ketua DPRD agar menghadirkan anggota DPRD sebanyak 15 orang untuk datang ke kantor Inspektorat memberi keterangan terkait perjalanan dinas terkait menerima gratifikasi. Kita dari pihak Inspektorat meneruskan menindaklanjuti dari surat kepolisian atau APH Polres Labuhan Batu. Sesuai dengan surat mereka itu, kita di dalam perihalnya itu adalah meminta data dan konfirmasi terkait adanya gratifikasi atau perjalanan dinas yang dilakukan oleh pihak DPRD ke perusahaan-perusahaan. Berhubung tidak adanya anggota DPRD yang hadir, pihak Inspektorat rencananya pada hari ini akan datang ke kantor DPRD untuk meminta data dan keterangan dari ke-15 orang anggota DPRD tersebut. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pagi tadi menggelar aksi demo ke kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Dengan membawa spanduk besar yang bertuliskan mendesak Bupati Langkat Syah Afandi agar segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan karena diduga melakukan korupsi rehabilitasi dan penambahan ruang seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Langkat dengan menggunakan dana alokasi khusus sebesar 2,4 miliar rupiah. Indikasi markup dalam penambahan ruang puskesmas dan rehabilitasi ini terjadi pada tahun 2021 silam bersamaan dengan tertangkapnya mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait dugaan korupsi tersebut, staf Dinas Kesehatan yakni PPK, PPTK, dan Kepala Dinas sudah dipanggil Kejaksaan Negeri Langkat untuk dilakukan pemeriksaan. Namun hingga kini belum juga ada realisasinya. Menanggapi demo, puluhan mahasiswa Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat beserta aparat kepolisian langsung menjumpai para mahasiswa yang demo guna berkoordinasi dan tidak terjadinya tindakan anarkis. Koordinator aksi demo Ari Ramahani mengatakan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat ini sudah terjadi pada tahun 2021 silam dan sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Stabat, namun tampaknya hanya sekedar jalan di tempat. Ini aksi mahasiswa Bang, kita gabungan dari beberapa elemen mahasiswa di Kabupaten Langkat. Aksi ini memang menuntut bahwasanya terkait banyaknya indikasi korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Jadi kita melaksanakan aksi hari ini. Tadi aksi sudah dijawab walaupun tidak tuntas gitu ya. Nah, kedepannya tentu kita akan melakukan aksi lanjutan apabila tidak ada jawaban-jawaban. Rencananya puluhan mahasiswa ini akan kembali melakukan aksi demo ke kantor Kejaksaan Negeri Stabat dengan membawa massa yang lebih banyak sehingga korupsi di Bumi Langkat bisa diberantas habis. Pasca penggeledahan kantor Dinas Kesehatan Deli Serdang oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada Senin kemarin, namun aktivitas di kantor Dinkes masih berjalan normal seperti biasa.
Kasih Intelijen Kejari Deli Serdang Boy Amali mengatakan penggeledahan yang dilakukan terkait laporan dugaan korupsi biaya kegiatan jasa konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan belanja modal kesehatan Dinkes Deli Serdang tahun anggaran 2021. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp702.478.290 dan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 13 Maret 2023. Dugaan korupsi itu meliputi beberapa proyek pembangunan, mulai dari pembangunan Puskesmas Bangun Purba, rehabilitasi Poskesdes, pembangunan pagar samping dan belakang UPT Gudang Farmasi, pemasangan paving blok di halaman dan area parkir UPT Gudang Farmasi Dinkes Deli Serdang. Lalu pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3, pengadaan instalasi pengolahan air limbah Puskesmas, pengadaan instalasi pengolahan air limbah RSUD Pancur Batu, pembangunan gedung PSC 119, rehabilitasi berat Puskesmas Kecamatan Labuhan Deli, sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp725.478.290. Pada penggeledahan, Kejaksaan juga menyita sejumlah berkas, mulai dari surat kontrak, SK, dokumen yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain penggeledah kantor Dinkes Deli Serdang, Kejaksaan juga memeriksa 20 orang, salah satunya mantan Kadinkes Deli Serdang Ade Budi Krista. Namun hingga kini Kejaksaan belum memberikan keterangan modus dugaan korupsi dalam kasus ini dan untuk proses penyidikan masih terus dilakukan. Penyidikan tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan bagian upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pasca gempa bumi magnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Mandailing Natal membuat bangunan kantor dan rumah warga rusak. Kini aktivitas warga sudah kembali normal. Gempa bumi magnitudo 6,4 skala Richter yang terjadi pada Senin malam kemarin merusak gedung kantor Samsat, rumah warga di Kecamatan Natal, dan rumah warga di Kecamatan Panyabungan. Terpantau Rabu pagi ini aktivitas di kantor Samsat dan warga di wilayah pesisir pantai barat Mandailing Natal sudah kembali normal. Petugas Badan Penanggulangan Bencana di wilayah pesisir pantai barat Sulpardi menghimbau kepada masyarakat di wilayah pesisir pantai jangan terprovokasi isu adanya gempa susulan berpotensi tsunami dan kepada masyarakat diharapkan tetap waspada jika ada gempa susulan. Kejadian itu tidak jadi mengungsi tetapi selalu waspada dalam hal kejadian gempa bumi yang semalam. Ya. Nah, kalau soal pasang surut laut itu tidak benar, itu tidak ada, karena jadi dihimbau kepada masyarakat jangan terprovokasi isu-isu yang ada yang tidak benar. Polda Sumatera Utara memaparkan hasil penyidikan kematian Bribka AS. Penyidik menyimpulkan Bribka AS tewas akibat bunuh diri meminum racun sianida. Pernyataan tersebut langsung disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Putra
di hadapan perwakilan Kompolnas yang saat itu dihadiri oleh Sekretaris Kompolnas Irjen Purnawirawan Beni Mamoto dan Komisioner Kapolnas Pongki Indarti serta keluarga Bribka AS pada Selasa malam. Dalam pemaparan tersebut juga diperkuat oleh beberapa ahli seperti ahli forensik dan toksikologi. Terkait dengan kecurigaan pihak keluarga soal luka pada bagian kepala belakang almarhum Bribka AS, tim khusus juga menjelaskan bahwa luka tersebut ada lantaran almarhum menenggak racun sianida terjatuh dan mengenai batu yang ada di lokasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan yang ada di dalam tubuh korban. Selain itu juga tidak ada ditemukan unsur paksaan almarhum Bribka AS menenggak racun sianida. Disimpulkan korban mengalami mati lemas akibat masuknya sianida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran nafas, disertai adanya pendarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Itu yang terungkap di dalam surat visum. Dan teman-teman keluarga juga mempertanyakan maksudnya trauma tumpul itu bagaimana. Tadi sudah dijelaskan oleh ahli dan kedokteran forensik. Masyarakat jangan langsung menyimpulkan teman-teman bahwa trauma tumpul itu akibat benturan dipukul. Jangan, tapi akibat benturan. Benturan itu ada dua, benda yang mendatangi kepala atau kepala yang mendatangi benda. Pemirsa, indikasi praktik korupsi disinyalir masih terjadi di sejumlah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Seperti apa upaya yang harus dilakukan agar budaya korupsi di Sumatera Utara perlahan dapat diatasi? Dan untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik korupsi di Sumatera Utara, kita akan terhubung dengan Inspektorat Sumatera Utara, Bapak Lasro Marbun, dan pengamat hukum dari Universitas Sumatera Utara, Profesor Hashim Purba. Halo, selamat siang. Halo Pak Lastro. Selamat siang Pak Lastro. Kan kedekatan, gak usah kita pakai kedekatan aja lah udah. Halo Pak Lastro. Kita kan saling menghargai. Iya. Halo Prof Hashim. Selamat siang Pak Hashim. Selamat siang. Baik. Saya Ya, halo Pak Hashim. Dapat mendengar suara saya dengan jelas? jelas. Baik, Prof Hashim, di sini kita masih melihat masih adanya praktik korupsi di Sumatera Utara, Prof. Bagaimana tanggapan Prof Hashim melihat hal ini dan kira-kira penyebabnya apa ini, Prof? Begini ya, saya melihat, bisa dengar suara saya? Dengar, Nah, Prof. kalau saya melihat fenomena korupsi ini menjadi masalah di bangsa kita ini. Ya. Oh, apa kabar Pak Lasro? Siap Prof Hashim. Ya, selamat bergabung Pak Lasro. Ya. Soal korupsi ini sudah menjadi fenomena ya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kita berharap Sumatera Utara kondisi korupsi ini bisa diminimalisir ya. Apalagi kita pernah ada pengalaman pada masa-masa yang lalu beberapa dewan kita terlibat dengan korupsi dan itu terbukti diproses di KPK ya. Dan juga beberapa kepala daerah atau kepala dinas juga tersangkut juga dengan kasus-kasus korupsi yang apakah itu di pemeriksaannya atau di kepolisian Tipikor yang sudah diputus pengadilan ya. Ini menjadi suatu catatan harus penting bagi kita ya semua, termasuk jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga masyarakat ya sebagai social control itu, termasuk juga media ya. Ini bagus ini TVRI semua melakukan ini. Harapan saya korupsi ini menjadi musuh bersama bagi kita dan ada suatu ijtihad bagi kita semua untuk tidak pun menghapus seluruhnya, meminimalisir ya. Saya nggak tahu datanya, saya
Kalau di media banyak tapi saya nggak berani kalau itu masih di media. Tapi mungkin Pak Larso sebagai inspektor di Sumatera Utara mungkin punya data-data, walaupun mungkin itu tidak harus urusan pengadilan ya. Tapi saya lihat itu saya sendiri beberapa kali diajak juga berdiskusi untuk memberikan keterangan ahli, baik itu di penyidikan maupun di pengadilan, tentang kasus-kasus yang ada indikasi korupsinya. Saya sangat prihatin kadang-kadang. Kadang-kadang korupsi ini by system, ya, by system. Kadang-kadang juga sistem kita juga ada yang lemah, tidak memberikan antisipasi yang kuat. Tetapi sebenarnya ini tergantung kepada SDM-nya. Ya. Kalau kita SDM-nya kuat, bahwa kita sudah sepakat, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, korupsi ini harus kita hindari. Ya, sebenarnya korupsi itu bisa dicegah, ya, bisa dicegah. Tidak semuanya bermuara kepada harus penindakan gitu. Mungkin juga dari segi kesejahteraan jajaran ASN ya, pegawai negeri atau jajaran apa itu harus diperhatikan. Tapi ini perlu pembenahan sistem secara totaliter lah, menyeluruh gitu ya. Karena tidak bisa dihindari sekarang. Ada korupsi di dewan, di legislatif, ada korupsi di eksekutif, ada korupsi di yudikatif, ada korupsi di BUMN, BUMD. Nah ini jadi suatu yang kadang-kadang rasa malu pun kurang. Nah, mungkin itu sebagai apa dari saya, pengantar dari saya Pak. Mungkin nanti bisa kita lanjut diskusi lebih lanjut lebih dalam. Terima kasih. Baik, Prof. Saya ke Pak Lasro. Mungkin Pak Lasro bisa mendengar suara saya? Oh, dengar jelas sekali, jelas. Baik. Iya, Pak Lasro, di sini kita masih melihat adanya indikasi terjadinya praktik korupsi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Tanggapannya seperti apa, Pak Lasro? Terima kasih yang terhormat Prof. Hasim dan rekan-rekan dari TVRI. Kalau masalah korupsi ini memang sudah menjadi, saya tidak sebut budaya, saya tidak setuju korupsi ada culture. Saya juga nggak setuju kalau itu behavior. Saya setuju bahwa korupsi itu adalah penyimpangan dan kecelakaan serta kejahatan. Saya setuju itu. Jadi kita ada 34 daerah, satu provinsi, 33 kabupaten kota, dengan segala niat untuk berkuasa, dengan segala niat untuk mengemban jabatan, dengan segala niat untuk melaksanakan tugas atau mengelola sumber daya negara, dalam hal ini uang. Jadi saya pastikan memang bahwa korupsi itu pasti ada. Pertanyaannya bagi kita, seberapa besar masing-masing kita, khususnya saya sebagai Inspektur Provinsi Sumatera Utara, pembantu gubernur di bidang pembinaan pengawasan, bisa menekan, meminimalisir korupsi itu, mulai dari korupsi yang dirancang, korupsi yang seketika, korupsi yang terpaksa gitu. Karena tiga itu ada korupsi itu, konon ceritanya ada tiga, karena memang dirancang sedemikian, karena memang kesempatan ada, atau terpaksa dilakukan karena ada sesuatu hal atau tekanan. Nah itu yang utama. Kalau korupsi saya kira pasti terjadi. Karena contohnya begini, korupsi itu kan ada korupsi juga, korupsi uang, korupsi sumber daya yang lain, bisa pemanfaatan aset, ada juga korupsi terhadap kewenangan orang dikurangin, kewenangannya ditambahin. Ada juga korupsi tentang kualitas, harusnya dia bisa datang jam 7, dia datang jam 8, itu korupsi juga. Jadi kalau pernyataan tadi, saya yakin itu, dan kita semua komponen masyarakat Sumatera Utara tanpa kecuali, khususnya pemerintah, karena mereka yang menyelenggarakan pemerintahan ini harus mempunyai etikat baik dan langkah-langkah nyata, serta lompatan. Kalau cuma perubahan, saya tidak setuju untuk menangani korupsi dan meminimalkan korupsi. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Pak Lasro, dan tentunya kita memerlukan adanya upaya ya Pak ya untuk menanggulangi praktik korupsi ini. Kira-kira upaya-upaya seperti apa yang dapat kita lakukan di sini Pak Lasro? Ibu? Halo, jadi Pak upaya Lasro? itu pertama upaya dari Gubernur Sumatera Utara, Gubernur dulu karena saya anak buah Pak Gubernur, yang jelas Pak Gubernur tidak pernah meminta sesuatu kepada kami baik dalam pengangkatan jabatan maupun pelaksanaan kegiatan, itu dulu. Artinya ada komitmen. Terus yang kedua, membangun sistem yang lebih baik untuk bagaimana meminimalkan penyimpangan. Antara lain misalnya
dengan sekarang ada transaksi non tunai, ada PTSP, ada terus penguatan inspektorat, terus perbaikan pencegahan anti korupsi, terus ada juga strategi pencegahan korupsi, ada juga kita bangun mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi itu seluruhnya untuk mengurangi korupsi. Pertanyaannya, apakah sudah berhasil atau tidak? Nah itu masyarakat yang tahu. Nanti kalau disebutkan berhasil, ya enggak juga. Tapi yang jelas untuk 2022 tidak ada OTT di Sumatera Utara. Dan sekarang kita dari segi keuangan hanya 8 perangkat daerah yang masih WDP, sementara berarti 26 sudah WTP. Lebih lanjut lagi, hanya 8 daerah yang masih zona kuning dan zona merah dalam pelayanan publik, yang lain sudah zona hijau. Lalu untuk sekarang kita lagi giat-giatnya untuk meningkatkan pengamanan hukum aset atau barang milik daerah supaya seluruh kekayaan daerah itu 34 daerah ini bisa lebih cepat. Demikian juga dengan BUMD, hampir seluruh kita bekerjasama dengan KPK. Kalau untuk BUMD kita coba BUMD berintegritas, dan hari ini kami sedang membenahi seluruh aset kalau di BUMD, di Pemprov dalam rangka juga pencegahan korupsi. Jadi intinya adalah upaya dilakukan Pemprov pertama ada komitmen dari pimpinan, terus yang kedua perbaikan tata kelola keuangan, yang ketiga perbaikan tata kelola barang milik daerah, yang keempat pembenahan BUMD, yang kelima perbaikan pelayanan, yang keempat meningkatkan pencegahan anti korupsi, yang ketujuh itu membudayakan seluruh ada prosedur, tidak lagi asal dibuat pelayanan itu. Lalu yang kesembilan adalah bahwa memberikan hukuman yang setimpal bagi teman-teman yang melakukan korupsi, tapi ini terbatas pada lingkungan Pemprov karena kita penekanan di situ. Misalnya ada kepala sekolah, ada eselon 3, ada eselon 2, itu langsung kita berikan sanksi yang berat. Dan yang ke-10 adalah penguatan pengawasan dan pembinaan. Sebagaimana diketahui, kami sekarang melalui komitmen Pak Gubernur, inspektorat itu sampai ke SD, SMP, dan puskesmas. Kalau dulu hanya sampai di perangkat daerah, nah hari ini kita sampai ke SD, SMP, puskesmas, dan SMA, SMK, SLB, serta desa gitu. Terus yang selanjutnya membuka diri terhadap sistem yang terbaru. Contohnya Provinsi Sumatera Utara mempunyai aplikasi pengaduan yang langsung terintegrasi dengan KPK, dan kita baru hanya 7 daerah yang langsung terintegrasi dengan KPK. Salah satu pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Baru apalagi yang ke-11 adalah memperbaiki pengadaan barang jasa. Hari ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai 52 etalase, kurang lebih 15.000 konten berupa e-katalog lokal yang bisa langsung diklik pada saat belanja. Jadi tidak lagi ada negosiasi pembelian KKN untuk pembelian langsung dan negosiasi pembelian besar. Selanjutnya adalah perbaikan merampingkan organisasi ini, jangan terlalu besar. Jadi kita sudah melikuidasi 7 perangkat daerah, kurang lebih 180 jabatan. 180 yakni 50 jabatan eselon 3, terus baru 130 eselon 4, dan ada 7 jabatan eselon 2. Seperti itu. Nah, lebih lanjut mengembalikan barang-barang milik daerah dikuasai oleh aparatur, memperbaiki segera target-target pencapaian yang dicanangkan oleh kementerian lembaga. Contohnya bagaimana SPBE memang belum mengembirakan Pak Hasim, kita masih nomor 15 SPBE dari 34 provinsi. Harusnya kita ya kalau mau sih nomor 3, nomor 5, nomor 10 lah gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang nomor 16 itu sekarang ini kita menyadarkan bahwa tidak lagi ada gratifikasi di pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mengajak kalau ada masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari mulai gubernuran sampai kepada SMA atau sekolah SLTA, itu mohon jangan diberikan uang terima kasih. Misalnya anaknya naik kelas, terima rapot, kasih 50.000, kasih, itu jelek juga. Terus
Ada juga parkir misalnya di komplek perkantoran Sumatera Utara, nggak usah lah dikasih tip 5.000, 50.000 atau 2.000, nggak perlu menurut kami. Jadi ini terus kami ajak, mudah-mudahan seluruh stakeholder bisa memahami ini bahwa kepentingan kita bersama bukan hanya sekedar kepentingan sesaat karena program Sumut Bermartabat, tapi adalah keberlanjutan menjadi kebiasaan yang baik di Sumatera Utara. Dan yang terakhir yang kami terus berupaya menghilangkan stigma Sumut semua urusan menggunakan waktunya menjadi Sumut Sumatera Utara maju, unggul, dan terhormat. Demikian Ibu dan Prof. Hasim dan seluruh pendengar TVRI di Sumatera Utara, mungkin ada di luar Sumatera Utara. Terima kasih. Baik Pak Lasro, banyak sekali upaya yang sudah dilakukan dalam pencegahan korupsi ini Pak Lasro ya. Namun pada realitanya kita masih melihat masih banyak praktik korupsi yang terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Ini mencerminkan apakah sistem di pemerintahan ini tidak terlalu kuat atau sebenarnya seperti apa Pak Lasro? Diakui saya kira sebagai akademisi dan kebetulan sarjana hukum, memang sistem kita ini baru merdeka 98. Kita harus akui itu. Memang kita merdeka dari segi kekuasaan asing itu pada tahun 1945. Tapi secara pembangunan reformasi birokrasi itu baru 98. Dan lucunya 98 sampai dengan 2001 itu kita masih euforia, tak karu-karuan. Nah maka mulai 2004 diadakanlah mulai kita sadar bahwa demokrasi ternyata harus tertib. Tertib itu ternyata nggak hanya tertib perwakilan, tertib nggak juga, ternyata tertib uang juga, tertib barang milik negara juga, gitu, suka-suka hati. Pejabat juga ternyata bukan pejabat yang berkuasa, tapi pejabat yang melayani. Baru 2004 itu dimulai. Jadi sistem ini sudah saya pastikan, mohon izin Prof. Hasim, mohon izin ini, saya pastikan bahwa sistem kita belum dewasa. Sistem itu nggak dewasa mengapa? Karena masih banyak juga suprastruktur yang mempengaruhi. Contohnya sistem politik kita, sistem pengkaderan, sistem rekrutmen penguasa, sistem rekrutmen legislator dari mulai pusat sampai daerah. Itu semua Mbak masih high cost. Kita harus akui. Jadi demokrasi kita ini mohon maaf, tapi meminjam saya kepakaran Prof. Hasim, ini masih demokrasi populis dan demokrasi kapital, artinya yang terkenal dan banyak uang. Jadi akan sulit bagi Prof. Hasim dan saya menjadi misalnya karena tidak punya, mungkin punya capability tetapi tidak punya akses modal dan akses popularitas gitu. Nah ini tentu ini sangat sekarang masih sangat dominan mempengaruhi culture dari atau sistem dari birokrasi kita. Demikian Bu. Baik Pak Lasro. Saya ke Prof. Hasim. Prof. Hasim, menurut Prof sendiri, perlukah efek jera diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi ini, dan kira-kira efek jera seperti apa yang dapat kita berikan kepada pelaku agar dapat menjadi efek jera dan juga menjadi pesan kepada masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi, Prof? Baik, makasih ya, Peri ya, dan Pak Raso ya. Begini, kalau saya apa yang disampaikan Pak Raso benar ya. Tapi korupsi tidak bisa diberantas hanya penegakan hukum, penegakan ansih ya. Tetapi juga tadi saya katakan sistem juga masih masih membuka peluang untuk adanya perbuatan korupsi itu. Tadi disinggung Pak Lakso, baik sekali itu ya. Saya pikir untuk Sumatera Utara, Pak Bupati kita semua elemen subsistem yang ada itu membuka peluang untuk peluang korupsi. Tadi disinggung, benar itu yang dibilang Pak Lakso. Dari sistem politik kita, high cost politik itu tinggi. Ya, orang mau menjadi kepala daerah, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, termasuk mau jadi anggota DPRD, itu cost politiknya tinggi. Ya, itu cost politik itu tinggi sehingga ya harus mengeluarkan biaya besar. Tentunya kalau sudah duduk di sana, dia pasti akan menggunakan jabatan itu untuk juga mengkapitalisasi pengembalian modal dia. Ini yang terjadi ya.
Dan ini sangat berbahaya. Saya Pak Larso, sistem perpolitikan kita di Indonesia tidak sehat. Ini yang memberi peluang kepada oligarki, ya, oligarki untuk mengendalikan kehidupan politik. Karena korupsi ini jangan dilihat hanya di birokrasi pemerintahan saja atau di dinas, bukan. Di awalnya saja udah kena dia, ya udah tercemar dia korupsi itu. Misalnya untuk menjadi anggota DPRD, biayanya kan tinggi. Nah, dia akan mendapatkan uang untuk biaya kos politik mendapatkan jabatan itu. Itu bukan sedikit biayanya. Tinggi kali biayanya itu. Sehingga apa? Kita melihat semua sektor yang ada terjerat dengan sistem ini sehingga menimbulkan korupsi itu terjadi. Ya. Nah, tadi saya katakan untuk menjadi DPRD kosnya tinggi, untuk menjadi bupati tinggi. Saya mudah-mudahan lah ya untuk menjadi kepala dinas itu di pemerintahan. Saya ini juga ini para berpengalaman untuk menjadi kadang-kadang ditunjuk menjadi tim sel ya untuk seleksi jabatan-jabatan prasampah di beberapa kota atau kabupaten gitu. Ya mudah-mudahan para kepala daerah yang saya ikuti masih sportif ya, mana yang memang punya nilai bagus, punya karakter bagus sesuai dengan hasil yang diuji oleh tim sel. Ternyata itu juga yang didudukkan untuk memegang jabatan di kepala dinas itu atau di SKPD yang lain. Tapi apakah semua sudah melakukan ini? Tidak menjadi transaksi. Jadi ini yang menjadi persoalan bagi kita ya. Kemudian juga kos politik ini menimbulkan juga pendanaan yang disuplai oleh para cukong. Cukong itu main di sana. Ya, saya termiris juga mendengar hasil laporan penelitian transparansi Indonesia ya. Itu banyak orang untuk duduk di suatu jabatan itu, misalnya apalagi di legislatif, itu memang menggunakan toke-toke dari pengusaha-pengusaha pemilik modal itu, dan itulah nanti yang menjadi menjadi hutang budi bagi si anggota DPRD kah dia atau kepala daerah kah dia, sehingga itu akan dia bayar nanti. Dia bayar itu melalui fasilitas jabatan yang dipegangnya. Itulah yang terjadi. Jadi saya nggak mau ya terus spesifik menyoroti dinas-dinas yang ada apakah di Sumatera Utara atau di mana ya. Tapi bagi saya begini, keinginan untuk untuk menghindari korupsi di beberapa instansi itu harus kita apresiasi. Tapi namun demikian itu tidak bisa diserahkan kepada birokrasi itu sendiri. Tapi harus juga para elemen masyarakat, termasuk saya katakan tadi media ikut mengontrol ini agar penyimpangan korupsi ini, kalau saya katakan Pak Larso susah juga dihabisi 100% ya, susah juga. Itu suatu yang suatu yang absurd kabur, tapi diminimalisir, dicegah itu mungkin bisa ya, mungkin bisa. Tapi kalau 100% ya, tapi jangan pula kita tidak berupaya masimis gitu. Idealnya memang 100%. Tetapi kan ini cerita tataran realita tidak segampang apa yang kita sebutkan untuk untuk menyatakan bahwa korupsi itu habis ya. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga yang memang itu menjadi penyakit di masyarakat kita ya, penyakit di masyarakat kita. Karena gini juga, kadang-kadang ada hasil juga riset itu, ide untuk melakukan korupsi itu juga bukan hanya dari pejabat itu, tapi kadang-kadang ada dari masyarakat, ya kan? Misalnya saya pernah temukan juga itu, masyarakat itu sebenarnya yang berkeinginan karena dia tidak memenuhi suatu regulasi aturan, tapi ingin juga difasilitasi keinginannya. Maka dia menggoda pejabat itu. Sehingga dia kasih itu. Pejabatnya juga nggak kuat integritasnya. Maka ini jangan semuanya ini bisa menjadi sumber sumber terjadinya suatu perbuatan korupsi. Ya. Tadi Pak Ramsa sudah sebutkan banyak upaya-upaya yang dilakukan. Kalau kita lihat
Korupsi itu macam-macam itu. Baik, Prof. Ada 30 macam korupsi itu. Dan itu semua bisa terjadi di mana-mana. Tapi Baik. keinginan untuk mencegah itu dan menutupi itu yang paling pokok sama kita. Saya pikir itu dari TPRI ya. Ini bagus sekali. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Prof. Baik, ini waktu kita juga terbatas. Prof, mungkin boleh diberikan pesan dan harapan kepada semua pihak agar menjadi agen agar terhindar dari praktik korupsi ini. Prof Hashim. Ya, Saja, Prof. saya sependapat dengan beberapa tadi saya mendengar juga beberapa rilis berita tadi yang TPRI sampaikan ya. Ada demo, ada ini penindakan ini segala macam, pemeriksaan segala macam. Tapi saya bermaksud berkeinginan begini. Korupsi tidak bisa didekati hanya aspek penindakan, ya tidak bisa. Tapi perbaikan sistem tadi secara totalitas, kemudian juga kita masih sama-sama bangun budaya anti korupsi ini. Dulu kita kembangkan pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah, mulai dari SD. Saya pernah diajak dulu untuk narasumber anti korupsi ini pendidikan dari Kejaksaan Negeri ya, untuk dari narasumber itu sangat baik. Ini harus dikembangkan sehingga budaya korupsi ini dari awal, dari dini sudah menjadi hal-hal yang tidak kita sukai bersama, sehingga kita cegah masyarakat ke depan tidak juga mendukung perbuatan-perbuatan korupsi. Dan pejabat juga demikian. Saya pikir itu sebagai apa saya closing statement. Baik, terima kasih Prof Hashim Purba. Saya ke Pak Lasro mungkin untuk terakhir Pak Lasro, harapan kepada semua pihak agar terhindar dari praktik korupsi. Semua masyarakat Indonesia perlu memaknai dan menyikapi bahwa korupsi itu jahat. Kalaupun Anda hari ini bisa menjadi koruptor, tapi di kemudian hari yakinlah keturunanmu akan jadi korban koruptor. Maka jangan pernah menjadi koruptor karena Anda akan menjadi korbannya. Maka kalau ada koruptor, ingatkan, kasih tahu, lawan. Baik, terima kasih Pak Lasro Marbun, Inspektur Sumatera Utara, dan Profesor Dr. Hashim Purba, Pakar Hukum Sumatera Utara atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Baik, pemirsa, salah seorang pelaku penggelapan uang wajib pajak kendaraan masih melarikan diri. Polisi pun meminta pelaku untuk menyerahkan diri. Salah seorang pelaku penggelapan uang wajib pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan Acong saat ini masih melarikan diri. Acong diketahui merupakan pelaku yang diduga ikut bersekongkol dengan almarhum Bribka AS untuk menggelapkan uang korban para wajib pajak kendaraan yang ditotal mencapai 2,5 miliar rupiah. Selain Acong yang melarikan diri, tim khusus Polda Sumatera Utara juga sudah memeriksa 3 orang diduga pelaku yang merupakan tenaga honorer UPT Samsat Pangururan. Dan sampai saat ini status ketiganya masih menjadi saksi yang terlapor. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra mengatakan, sampai saat ini pihaknya sudah memeriksa sebanyak 161 para wajib pajak kendaraan yang menjadi korban Bribka AS bersama 4 orang tenaga honorer UPT Samsat Pangururan. Panca menyebut agar pelaku Acong segera menyerahkan diri untuk proses penyidikan bisa berjalan lancar. Jika Acong tidak menyerahkan diri, pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dengan menjemput paksa. Ada 5 orang lagi yang terlibat dari perkara ini yang sama-sama melakukan. Calon tersangka, saya sampaikan, yaitu atas nama Edgar Tambunan alias Acong, sampai sekarang sudah dipanggil 2 kali tapi tidak pernah datang, dan kita saat ini sedang melakukan pencarian. Saya titip, melalui kesempatan ini saya titip saudara Edgar untuk menyerahkan diri, datang menjelaskan apa yang dia lakukan ke kantor polisi terdekat untuk bisa kami mintai keterangan. Tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Percut Seituan menggerebek kawasan bantaran rel kereta api Tembung Deli Serdang yang selama ini dikenal rawan akan peredaran narkoba. Dalam penggerebekan, polisi mendapat perlawanan dari pengedar dan warga.
Penggerebekan dilakukan setelah adanya informasi dari warga perihal praktik penyalahgunaan narkoba yang kian marak di kawasan Tembung. Salah seorang pengedar sabu terus berontak ketika ditangkap polisi. Dari tangannya polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar yang belum sempat dijual. Selain polisi juga sempat bersitegang dengan warga yang berupaya memprovokasi petugas dengan kata-kata yang tidak sopan. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebut selain narkotika jenis sabu siap edar, pihaknya juga mengamankan sejumlah alat hisap sabu di lokasi penggerebekan. Terdapat 4 pelaku narkoba yang ditangkap dalam penggerebekan ini yang kemudian dibawa ke Satres Narkoba Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kawasan rel kereta api Tembung nantinya akan terus diawasi dan akan kembali digerebek jika praktek penyalahgunaan narkoba masih ditemukan di kawasan ini. Kita dalami lagi sejauh mana perannya, apakah bandar, apakah penyalahguna atau pemakai, atau pengedar dalam kelas kecil atau kelas besar. Nanti kita dalami hasil pemeriksaan. Dan yang berhasil kami amankan dari TKP, ada beberapa paket-paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, dan juga ada alat bong atau alat untuk dipakai untuk memakai sabu tersebut, dan plastik-plastik kecil. Para pelaku terancam dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sementara itu sejumlah pelaku narkoba di kawasan Pancur Batu, Kota Medan kabur saat lapak yang kerap mereka gunakan untuk mengkonsumsi narkoba digerebek polisi. 3 orang pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti. Penggerebekan kawasan rawan narkoba dilakukan tim gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan dan Polsek Pancur Batu ke kawasan Namo Salak Pancur Batu. Sejumlah pelaku narkoba berupaya kabur dari sergapan petugas. Dari sejumlah pelaku yang kabur, 3 orang sebagai pengguna narkoba berhasil ditangkap berikut barang bukti alat hisap sabu dan beberapa plastik pembungkus sabu. Kapolsek Pancur Batu Komisaris Polisi Norman Sihite menyebut kawasan Namo Salak merupakan salah satu kawasan rawan narkoba yang jadi target pihaknya. Nantinya kawasan Namo Salak ini akan terus diawasi hingga terbebas dari peredaran narkoba. Penggerebekan ini berawal dari laporan masyarakat sekitar kawasan Namo Salak yang resah akan maraknya peredaran narkoba jenis sabu. Ini adalah program dari Bapak Kapolrestabes Medan bahwa ini adalah kegiatan rutin yang kami laksanakan tiap bulannya. Kami akan laksanakan ini di wilayah hukum Polsek Pancur Batu. Kemudian kerjasama juga kami akan lakukan antara Polsek dan Polrestabes Medan untuk melakukan pemetaan lagi terhadap dugaan-dugaan di mana tempat yang biasa digunakan penyalahgunaan narkoba. Ketiga pengguna narkoba yang ditangkap saat ini masih didalami keterangannya guna menangkap pelaku penjual narkoba. Polisi juga menghimbau agar masyarakat turut serta berperan aktif melaporkan jika terdapat wilayah yang terindikasi marak peredaran narkoba. Satlantas Polres Tebing Tinggi dalam sepekan melakukan razia terhadap pengendara sepeda motor yang memakai knalpot brong maupun tidak melengkapi nomor polisi dan berhasil menjaring 36 unit sepeda motor. Demikian disampaikan Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Doraria S. Simanjuntak didampingi Kasih Humas AKP Agus Arianto pada konferensi Satlantas Polres Tebing Tinggi. Di lapangan apel Polres Tebing Tinggi Kasat Lantas AKP Doraria Simanjuntak menyebutkan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 dan menyikapi keluhan masyarakat terhadap para pengguna kendaraan bermotor khususnya pengguna knalpot brong maupun tidak melengkapi nomor polisi. Penertiban dilakukan sejak 27 Maret hingga 3 April 2023 dan tercatat ada 36 unit sepeda motor yang dijaring personil Satlantas memberikan teguran kepada pengendara dan bagi pengendara yang sepeda motornya diamankan di Polres diwajibkan mengganti knalpotnya menjadi knalpot standar dan menunjukkan surat kendaraannya. Dari 36 unit hasil penertiban, ada 22 unit yang telah dikeluarkan, yang telah mengganti knalpotnya menjadi knalpot standar dan membawa surat-surat kendaraannya berupa STNK, BPKB, sehingga saat ini masih ada sekitar 14 unit yang belum diambil oleh pemiliknya. Hasil yang sudah kita dapat dari kegiatan razia knalpot brong ini sudah terjaring sebanyak 36 kendaraan yang memiliki knalpot brong
syarat pengambilan daripada sepeda motor unitnya. Setelah dilengkapi seluruh kelengkapan kendaraannya, mulai dari spion, nopol kendaraannya, kemudian yang paling penting knalpotnya dipasang knalpot standar. Pemirsa, berikut kita ikuti informasi serba-serbi Ramadan. Pemirsa, kue serabi salah satu dari sekian banyak jenis kue dan takjil yang paling banyak dijual dan diminati warga Mandailing Natal untuk menu berbuka puasa. Puluhan juta rupiah bisa didapat pedagang dari penjualan kue serabi selama bulan Ramadan. Serabi merupakan salah satu jenis aneka panganan yang paling laris dan mudah ditemukan di lapak-lapak pedagang takjil di sejumlah pasar tradisional di Mandailing Natal. Bahkan menu berbuka puasa ini banyak ditemukan di pasar dadakan. Salah satu jenis usaha rumahan pembuatan kue serabi yang sudah turun-temurun ini dapat ditemukan di Desa Kayu Laut, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Setiap bulan suci Ramadan, pembuatan serabi yang merupakan jajanan tradisional khas Mandailing ini dibuat secara manual menggunakan peralatan dapur seadanya dan menggunakan bahan dasar tepung dan gula aren. Kue serabi ini banyak dicari warga karena harga yang terjangkau. Kue serabi ini hanya dibanderol Rp5.000 per bungkusnya. Sudah hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Berapa biji dalam satu hari? 100-an. Habis itu, Kak? Salah habis. Harganya? 5.000 per bungkus. Tapi kan ke warung-warung. Jadi ini hanya khusus bulan Ramadan saja, Kak? Iya, bulan Ramadan saja kue serabi. Tepung beras, gula merah, tambah itu tambah santan, tambah daun pandan, tambah garam. Selain rasanya yang manis dan lezat serta harga yang murah, kue serabi ini juga selalu ditunggu pemburu takjil setiap sore hari. Kue serabi berbahan dasar dari tepung dan gula aren ini biasanya habis dibeli hingga ratusan bungkus setiap harinya. Masyarakat Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, selama bulan suci Ramadan ramai melakukan jual beli menu berbuka puasa dan omset penjualan juga meningkat. Aktivitas jual beli menu untuk berbuka puasa ini mulai terlihat ramai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga menjelang berbuka. Di sepanjang jalan Desa Dalu 10B, banyak pilihan makanan ataupun minuman yang dijajakan. Salah seorang pedagang, Andri Asrul, mengatakan ia berjualan gorengan sejak tahun 2010. Namun setiap bulan suci Ramadan, ia menambah berbagai jenis pilihan makanan. Tahun ini omset penjualannya meningkat sekitar 2 juta rupiah per harinya. Masyarakat banyak menyukai gorengan buatannya, terlihat dari antrian warga pada bulan suci Ramadan tahun ini. Tahun 2010, bulan puasa, ya seperti tauisi, risol, bakwan, dadar, kue-kue basah, murah. Berapa per biji? Ada yang 2,5, ada yang 1.001. Peningkatan ya alhamdulillah lumayan sih. Cuma untuk harga sekarang kan harga lebih mahal. Jadi ya nggak banyak kali, agak mendingan lah. Satu hari kurang lebih 2 juta. Salah seorang pembeli sari mengatakan di sepanjang jalan Desa Dalu 10B banyak bermunculan pedagang makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Ia merasa senang membeli makanan yang dijajakan di lokasi ini karena harganya terjangkau dan enak. Pilihannya wah di sini wah enak-enak, murah, 1.000. Jadinya. Para pedagang merasa bersyukur karena pada tahun ini omset penjualannya meningkat. Walaupun harga-harga kebutuhan sudah naik, namun masih bisa mendapat keuntungan. Para pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi lintas Andalas.
Ribuan botol miras dan ribuan liter tuak dimusnahkan tim Satuan Polresta dalam operasi Pekat Nala tahun 2023. Tak hanya itu, 14 tersangka beserta beberapa barang bukti pun turut diamankan. Dalam operasi Pekat Nala tahun 2023, Polresta Bengkulu dan jajaran menyita miras dan minuman jenis tuak terhitung sejak berlangsung dari tanggal 20 Maret hingga 31 April 2023. Ribuan botol miras dengan berbagai macam merek disita dan ribuan liter jenis tuak yang langsung dimusnahkan di lokasi. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Aris Sulistiono menyampaikan, operasi Pekat Nala ini dilaksanakan untuk menciptakan situasi aman dan tentram dan kondusif di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ribuan botol miras dan tuak yang diamankan tersebut disita dari beberapa warung dan kafe yang ada di kota Bengkulu. Lebih lanjut, Kapolresta menambahkan selain miras, pihaknya juga mengamankan 14 tersangka, termasuk sajam, sepeda motor, dan barang bukti lainnya. Adapun orang yang telah diamankan dari kegiatan Ops Pekat Nala 1 2023 ini berjumlah sekira 14 orang. Dan orang yang dilakukan pembinaan ada sekira 42 orang yang telah diberikan himbauan tempat-tempat. Ada sekira 76 tempat, meliputi warung-warung yang menjual tuak, minuman beralkohol, dan juga warung-warung remang-remang yang menjadi tempat dugaan dilakukannya kegiatan prostitusi liar maupun kegiatan-kegiatan perjudian, serta tempat-tempat yang ditenggarai sebagai kegiatan untuk anak nongkrong. Kedepan, Kapolresta menegaskan kegiatan rutin seperti ini akan terus dilaksanakan bukan hanya dalam situasi Ramadan saja, namun di hari biasa guna menciptakan situasi aman dan kondusif bagi warga Kota Bengkulu. Abdi Wijaya Pranata, TPR Bengkulu, laporkan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan dana BTT dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya sewa pesawat haji. Saat ini Gubernur Bengkulu meminta rekomendasi BPK dan BPKP lantaran besaran biaya sewa yang ditawarkan maskapai dinilai terlalu tinggi. Biaya sewa pesawat haji dari Bengkulu menuju embarkasi Padang naik. Untuk menutupi biaya sewa pesawat, pemerintah Provinsi Bengkulu berencana menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT APBD. Meski dana BTT APBD dapat digunakan untuk menutupi kekurangan biaya sewa, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menilai kenaikan biaya sewa pesawat menjadi 12 miliar rupiah terlalu tinggi. Kenaikan biaya sewa 100% dari biaya sebelumnya sebesar 6 miliar rupiah. Rohidin meminta rekomendasi BPK dan BPKP terkait penguatan BTT untuk menutupi biaya sewa tersebut. Pemerintah provinsi khawatir penggunaan BTT tanpa rekomendasi BPK dan BPKP dapat menjadi temuan dalam sistem keuangan daerah di kemudian hari. Sekarang maskapai itu minta 12 miliar. Itu masalahnya. 12 miliar itu artinya berapa? 8 juta per jam. Duitnya ada, BTT kita cukup. Tapi kita harus ada rekomendasi dari BPK, BPKP karena markup itu tinggi sekali. Mana ada tiket pesawat Pak? Dan secara logika, mestinya kalau charter harusnya lebih murah kan daripada kita bayar sendiri. Nah ini yang saya belum berani memutuskan. Memang bentuk tim kecil dulu kita minta minta rekomendasi dari BPK. Boleh nggak kita bayar semahal ini? Nanti kalau pemeriksa kan nggak mau tahu. Kenapa kok bisa? Nah, ya ini saya nggak ngerti kenapa maskapai. Kalau naik 30% aja sudah bisa 9 miliar. Adapun besaran sewa pesawat yang ditawarkan pihak maskapai dari 12 hingga 16 miliar rupiah. Sedangkan anggaran yang telah disediakan sama seperti tahun lalu yakni sebesar 6 miliar rupiah. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.